Makanya di dalam kehidupan iman kita, bukan hanya kita memprioritaskan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tapi juga termasuk salah satu hal yang harus betul-betul kita sadari adalah bagaimana ketika kita di dalam kehidupan kita supaya tidak ternoda kehidupan kita, hati kita tidak ternoda, maka sesungguhnya komitmennya itu harus di-upgrading, harus ditingkatkan. Bukan hanya yang haram yang kamu tinggalkan, tapi kamu juga harus meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. Inilah yang menjadikan kita paham bahwasannya ketika kita masuk kepada pembahasan kaidah dari satu hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Merujuk kepada hadis ini, maka kita paham betul bahwasanya komitmen seorang mukmin dalam kehidupan mereka pada ketakwaan mereka itu tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi adalah bagaimana ketika seorang mukmin itu memiliki sifat wara'. Wara' itu sikap hati-hati, selektif. Sampai bukan hanya yang haram yang dia tinggalkan, tetapi dia juga meninggalkan perkara-perkara yang belum jelas. Kedudukan dari perkara itu tidak bisa dikatakan 100% halal dan tidak bisa dikatakan 100% haram. Sehingga betul-betul butuh sekali untuk diperiksa dan sehingga membutuhkan pemeriksaan panjang supaya betul-betul ketahuan apakah itu merupakan perkara halal atau perkara haram. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah kehidupan seorang mukmin. Mukmin itu bukan hanya dituntut meninggalkan yang haram, karena orang awam sering mereka berkata, yang penting kita tidak melakukan dosa. Yang penting pekerjaan kita halal. Padahal apa yang dia sampaikan ketika mengatakan, yang penting pekerjaan kita halal, tapi bisa jadi ketika dia mengatakan itu halal, tapi bisa jadi menurut ilmu, apabila kita terapkan ilmu pada apa yang menjadi profesinya, sebenarnya profesinya itu profesi yang syubhat. Belum jelas apakah itu halal, dan itu belum jelas apakah itu haram. Dan itulah yang disebut dengan perkara syubhat. Makanya Masya Allah ya, perkara syubhat ini merupakan perkara yang sifatnya hari ini relate sekali pada kehidupan kita. Karena salah satu konsekuensi ketika kita hidup hari ini itu apa? Kita akan banyak sekali menjumpai. Baik perkara, kita banyak sekali menjumpai perkara syubhat. Itu jauh lebih banyak daripada perkara-perkara haram. Di mana banyak sekali manusia karena kondisi keimanan ataupun minimnya referensi dan kebutuhan yang menyelimuti yang menjadikan akhirnya orang itu tidak mengerti tentang syubhat. Mereka menganggap bahwasanya selama itu tidak mencuri, selama itu tidak membunuh, maka itu adalah perkara halal. Padahal yang diharamkan bukan hanya perkara yang haram, tetapi sesungguhnya perkara yang belum jelas pun itulah yang disebut dengan sesuatu yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhati faqa'a fil haram. Siapapun yang terjerumus, terperosok di dalam perkara yang syubhat, maka dia sebenarnya terperosok pada perkara yang haram. Ya, sekarang gini, saya ambilkan sebuah analogi yang sederhana. Analogi sederhananya itu adalah kita kalau memiliki baju putih ataupun baju, maka tentunya ketika kita memiliki baju, kita itu akan berkomitmen kalau kita senang dengan baju ini, maka kita akan berkomitmen bagaimana baju ini setidaknya tidak terkena dua. Baju ini tidak rusak. Baik itu digigit tikus, baik itu sobek karena tarikan atau gosong ketika ditimpa dengan setrika. Kita tidak ada manusia yang senang apabila baju yang dia senang itu digigit tikus sampai berlubang ataupun menjadi hangus disebabkan karena timpaan dari setrika. Setiap orang yang senang dengan baju, pasti dia akan menjaga supaya itu tidak terjadi. Tapi ingat, yang merusak baju bukan hanya tikus. Yang merusak baju bukan hanya tempaan setrika yang terlalu panas. Yang merusak baju itu bukan hanya ketika baju kita ditarik terlalu keras sampai menjadi robek. Tapi termasuk yang merusak keindahan baju yang kita senangi ketika ada satu baju yang kita beli. Termasuk yang merusak baju itu apa? Yaitu adalah ketika baju itu terkena dengan noda. Bajunya nggak sobek, bajunya nggak gosong.
Bajunya tetap utuh, tetapi warna dari baju itu sudah hilang keindahannya ketika ada noda. Contoh, getah pelepah pisang. Getah pelepah pisang itu memang tidak membuat lubang baju kita. Memang tidak membuat gosong baju kita. Tapi getah pelepah pisang itu menjadikan baju kita menjadi tidak indah lagi. Itu akhirnya keindahan dari baju itu menjadi hilang. Sama posisinya getah pelepah pisang. Yaitu ketika kita mendapati bahwasannya ketika kita punya baju, lalu kita tidak hati-hati. Lalu kita mencucinya dicampur dengan baju yang baru yang luntur. Akhirnya baju yang kita senangi terkena sisa atau terkena campuran air yang sudah terkena lunturan warna dari baju yang selain dia. Dan akhirnya baju itu hilang keindahannya. Warna putih tapi kemerah-merahan. Warna putih tetapi kemerah-merahan. Disebabkan karena noda. Baju itu terkena noda dari bekas lunturan baju yang lainnya. Apa yang kita bayangkan kalau baju yang kita senangi sudah terkena pelepah pisang? Apa yang kita bayangkan kalau baju yang kita senangi, kita sering pakai setiap waktu, dalam banyak kesempatan akhirnya terkena dengan lunturan. Akhirnya baju itu tuh males. Kita ini enggan untuk memakai kembali. Kenapa? Bukan karena sobek, bukan karena berlubang. Ya karena lunturannya itu sudah menjadikan dia bernoda. Sama, kita ibaratkan dalam sebuah kias yang sederhana. Perkara haram itu kayak lubangnya baju kita. Karena gigitan tikus. Ataupun karena kena setrikaan yang terlalu panas. Maka perkara haram itu kayak gitu. Yang membuat lubang di baju kita sampai akhirnya baju ini tidak bisa kita gunakan. Tapi perkara syubhat memang tampaknya lebih ringan. Memang tidak menyobek baju. Memang tidak sampai mengoyak-ngoyak pakaian kita. Tapi ketika baju itu sudah terkena noda, baik itu getah pisang ataupun terkena lunturan, maka kita juga enggan untuk memakai baju itu. Allah itu pingin supaya manusia itu ketika mereka memiliki keimanan, kita ibaratkan iman kita di hadapan Allah itu kayak baju. Di mana kita dituntut di dalam baju yang kita miliki, yang kita sebut dengan baju iman itu, bukan hanya kita jaga supaya tidak robek dengan tidak melakukan perkara yang haram, tapi bagaimana kita juga harus menjaga baju itu supaya baju itu tidak terkena noda. Dan tidak terkena noda itu adalah dengan menghindari perkara syubhat. Ya. Memang tampaknya lebih ringan karena satu noda kan. Noda itu kan jauh lebih ringan sebenarnya daripada gigitan tikus. Kalau gigitan tikus kan jelas meninggalkan lubang. Kalau kena tempaan dari setrika itu jelas dia meninggalkan bekas dia. Kalau terkena lunturan tuh nggak meninggalkan bekas, seakan-akan itu biasa gitu. Tapi demi Allah ya, orang kalau sudah bajunya terkena lunturan itu pasti rasa senangnya pada baju itu sudah berkurang dibandingkan ketika baju itu sebelum terkena lunturan atau terkena getah pisang. Itulah analogi sederhana, itu kias yang sederhana. Iman kita itu ya baju kita. Makanya di dalam kehidupan iman kita bukan hanya kita memprioritaskan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tapi juga termasuk salah satu hal yang harus betul-betul kita sadari adalah bagaimana ketika kita di dalam kehidupan kita supaya tidak ternoda kehidupan kita, hati kita tidak ternoda, maka sesungguhnya komitmennya itu harus di-upgrading, harus ditingkatkan. Bukan hanya yang haram yang kamu tinggalkan, tapi kamu juga harus meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. Yang kita khawatir samar-samar itu bisa menjadi noda untuk hati kita dan noda catatan amal kebaikan dan keburukan kita di hadapan Allah. Dan itulah salah satu puncak derajat ketakwaan. Bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi dia mampu meninggalkan. Tapi mampu dia meninggalkan yang syubhat untuk menjaga hubungan dia dengan Allah.